Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memberi review untuk retrofit VRZ di NMAX, di mana ada beberapa pembaruan yang saya lakukan. Di antaranya adalah untuk dudukannya, untuk bracketnya seperti itu. Baik, yang pertama saya akan bahas adalah ini ya, bracketnya saya buat seperti ini. Oke, ini saya ganti menggunakan mobil. Yang sebelumnya saya gunakan aslinya ya, seperti ini. Tapi di beberapa kasus sebelum ini itu suka lepas, jadi projinya lepas begitu aja karena memang bawaan NMAX menggunakan plastik ya, dan beban reflektor tidak seberat Proji Fortuner atau ini ya MA1. Ini untuk NMAX nya ya, biasanya seperti ini aslinya. Oke. Baik, untuk bracketnya ini saya buatkan sedikit tulang. Ini terlihat sedikit tebal ya. Ini saya buatkan bingkai muter sekeliling seperti ini. Ini untuk menghindari goncangan-goncangan di jalan jika kena lubang ya, jadi tidak bergeser untuk projinya ya. Kemudian ini tetap tadi yang saya bilang, dudukannya saya gunakan punya mobil. Saya ambil dari headlamp bekas ya. Ini seperti ini. Ini Vario 125 ya. Ini seperti ini ya. Jadi bawaan mobil seperti ini saya ambil dan saya buat dudukan untuk si NMAX tadi. Baik, untuk beberapa stoknya saya akan tunjukkan. Saya harus naik dulu ya ke gudang karena gudang saya ada di atas. Baik, itu untuk stok saya masih cukup banyak. Itu ada sekitar 160-an piece ya. Untuk batoknya itu adalah batok SRZ ya, Toyota SRZ yang bukan 4A, yang bukan LED ya, itu yang halogen. Baik, kemudian di situ ada juga headlamp Sienta di sini. Baik, kita kembali lagi ke pembahasan headlamp NMAX. Saya pindahkan dulu. Baik ya, sekarang saya akan mulai, dimana tetap untuk ini hasil retrofitannya ya. Di sini ada sedikit kendala memang di beberapa NMAX ini saya lihat, dan ya memang pengalaman orang itu berbeda-beda ya. Tapi standar saya adalah memberi yang terbaik buat konsumen saya. Ya, jadi ada sedikit kendalanya pada bagian ini. Ya, saya ambil dulu hidungnya ya. Baik, ada beberapa kendalanya yang saya alami, itu pada bagian jika projinya terlalu turun, maka si cahaya VRZ tadi akan ketahan di bagian sini. Makanya di bagian sini udah saya potong sekitar 1,5 cm ya. Ini udah saya potong, tapi hampir mirip dengan bentuknya karena saya sesuaikan jaraknya juga dengan bagian belakangnya, cuma saya potong aja. Oke. Ini buat menghindari cahaya VRZ yang bolong karena ketutup bagian sebelah sini. Oke. Nah, jika si VRZ ini sedikit dinaikkan, maka dia mentok bagian sini. Ini seperti aslinya. Sebelum yang ini sebelum saya potong ya, terlihat sekali ini ada jeda sekitar 0,5 cm ya, atau 50 mili ya. Oke, ini udah saya potong dan saya ratakan, dan di sini terlihat naik ya. Ini saya buat supaya bisa menghindari dia sedikit ke atas dan cahaya tidak tertabrak sama hidung tadi. Baik, untuk retrofitannya seperti ini ya, sama seperti dengan sebelumnya, masih sama menggunakan batok belakang VRZ. Baik, sekarang saya akan mulai ya. Oh ya, ini lupa tadi, ini jelas udah terpotong ya pada bagian sininya. Nah, ini udah terpotong sampai benar-benar rata.
beda dengan yang standarnya, masih ada space ya di sini. Jadi ini saya naikkan ke atas, saya pepetin, dan kita lihat dari bagian belakangnya pun sama tuh, sudah benar-benar mepet, supaya project bisa sedikit naik dan cahaya tidak mengenai hidung. Ini yang masih belum saya potong, besok juga pasti saya potong karena standar pekerjaan orang itu masing-masing. Baik, kembali ke ini, dudukan leveling. Dudukan leveling saya menggunakan yang mobil tadi. Ini untuk besinya saya tanam di sini ya. Ini besinya saya tanam. Beda dengan yang NMAX, bawaannya justru yang pentolannya ini ada di bracket. Oke, kemudian yang ini yang nancepnya ada di bracketnya malah. Baik, sekarang kita mulai ya. Saya akan mulai memasang, merakitnya. Saya paskan dulu, karena saya hanya sendirian, saya paskan dulu ya. Baik, karena udah seperti ini, jadi ini tinggal menancapkan saja. Oke, tinggal menancapkan. Seperti biasa ya, saya menggunakan karet ini. Saya harus pasang dulu, atau nanti juga bisa sih, nanti aja. Yang terpenting adalah masuk dulu ke lubang yang udah dibuat. Baik, seperti ini. Kemudian tinggal menancapkan seperti ini. Oke, sebelah sini juga. Oke. Baik, sekarang dilihat dulu berfungsi dengan baik atau tidak. Oke ya, berfungsi dengan baik. Setelah berfungsi dengan baik, saya akan pasangkan ini karetnya. 6, 2, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke ya. Nanti dibuat rapat lagi. Oke. Kemudian untuk electric leveling seperti biasa, saya selalu mengusahakan untuk bisa dicopot ya. Ini jangan lupa karetnya. Ini kita pasang seperti ini. Saya gunakan kunci P saja. Jadi selalu saya buatkan seperti bawaannya ya, bukan masalah seperti bawaannya atau seperti apa, tapi di sini adalah bagaimana jika rusak. Makanya saya tidak tanam, tapi saya buatkan seperti aslinya, bisa dibongkar pasang. Baik, sudah pas.
ganjel ya. Karetnya belum pas. Oke, sudah pas karetnya dan kunci. Oke. Baik, sesuai permintaan pemiliknya, kontrol levelingnya menggunakan indikator ya. Jadi pada bagian dalam sini tidak dirubah seperti menggunakan power window. Dan ini soketnya saya gunakan asli karena pada NMAX ini sering sekali air nyampe ke sebagian sini. Cipratannya cukup luar biasa ya. Oke, saya tancapkan. Ini menggunakan soket asli, jadi waterproof ya. Di sini juga ada seal-sealnya juga. Oke. Kemudian untuk indikatornya ada 5 step ya, menggunakan digit. Oke. Sekarang kita lihat sama-sama ininya, fungsinya. Oke, naik. Dan rangkaian ini juga berbeda. Untuk ini saya desain untuk vario ya, karena dia elektrik levelingnya pada bagian atas. Jadi saat dia 0 justru untuk di NMAX akan naik, sedangkan di vario untuk 0 dia akan turun. Ayo sekarang kita lihat langsung outputnya. Oke. Setelah kesini pindahkan dulu ya. Baik. Dan ini untuk kontrolnya. Jadi pada vario karena electric leveling ada di bagian atas, maka saat 0 dia akan turun. Tapi kebalikannya jika electric leveling pada di bagian bawah, maka dia saat naik dia akan turun. Jadi saat indikatornya naik ya, seperti ini 5 step, dia akan turun. Baik. Nah, sekarang saya akan menunjukkan review yang saya maksud bolong tadi ya, seperti apa. Sekarang bisa lihat sama-sama ya cahayanya. Harus saya pindahkan. Oke. Jadi jika kurang tinggi sedikit, si hidung tadi nutupin seperti ini ya. Nah, mengakibatkan cahaya bolong seperti itu. Anda bisa lihat itu pada bagian situ bolong ya. Nah, itu ada bagian yang bolong ya. Jadi jika VRZ ini terlalu turun, maka dia akan menabrak hidung cahayanya. Jadi terlihat bolong di bagian situ, Anda bisa lihat. Nah, seperti itu. Nah, makanya tadi saya akalin supaya si VRZ sedikit lebih naik. Jadi pada saat dia paling turun atau standar itu dia tidak terkena cahaya bolong itu. Baik, makanya solusinya adalah dengan sedikit merubah pada bagian ini, dinaikkan supaya saat lampu dekat dia tidak bolong ya. Karena semua kembali bahwa standar pekerjaan orang itu masing-masing. Di saya memang cukup lama dalam mengerjakannya, karena ya saya juga ingin memberi kualitas. Bahkan kalau kadang untuk secara bisnis saya rugi ya, rugi waktu, tapi demi kepuasan nggak masalah. Baik, inilah review ya untuk NMAX yang menggunakan Proji VRZ, dimana ada beberapa perubahan yang saya perbaiki dari pekerjaan sebelumnya. Itu space-nya cukup banyak ya. Oke, space-nya cukup banyak. Dan ini
adalah review yang masih mentah ya, masih pada bolong, belum saya tutup. Baik, untuk kedepannya saya akan selalu memberi informasi tentang seputar motor ya. Untuk kedepannya saya tidak hanya akan membahas masalah proyektor saja, tapi berikut mesin dan semuanya, dan saya akan usahakan hampir setiap hari untuk update. Ini bertujuan untuk buat subscriber saya ya, supaya lebih tahu mengenai motor, baik secara tekniknya dan secara kualitas pekerjaan. Baik, terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Salam sukses.